Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak yang saya hormati, seperti biasa, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi matil iman wal Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sayyidu khairul anam. Salatan wassalaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabihi ala dawam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Seperti biasa, kita lanjutkan diskusi fikih kita. Kali ini membahas tentang mengkafani jenazah atau mayat, ya. Sebelumnya kita bertawasul kepada Rasulullah SAW sembari mendoakan atau mengirimkan Fatihah untuk sahibul kitab ini, yaitu Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Fanani. Ila siratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Thumma hadiyatan khususan ila ruhi Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribari Al-Fanani. Wa usulihim wa furihim wa ahli silsilatihim. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takfinihi bisatiri auratin mukhtalifatin bidzzukurati wal unusati dunar rikki wal hurriyah fayajibu fil mar'ati walau amatan ma yasturu ghairal wajhi wal kaffaini. Wa takfinihi bisatiri auratin, mengkafani jenazah maksudnya yaitu menutup auratnya. Batas aurat perempuan, laki-laki dan perempuan tentu ada perbedaan. Tetapi tidak berbeda antara hamba sahaya dan wanita merdeka. Jadi sama-sama kalau dia perempuan walaupun budak maupun wanita merdeka, auratnya itu seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi mengkafani jenazah paling minimalnya yaitu tadi, kalau laki-laki, kalau perempuan kecuali wajah dan telapak tangan, kayak orang mau sholat. Wafir rajuli, bagi jenazah laki-laki, ma yasturu ma baina surrati wa rukbah, ditutup auratnya antara pusar sampai lututnya. Kain kafannya langka, susah didapat atau segala macam, adanya sedikit, cuma bisa nutupin dari lutut sampai pusarnya saja. Sah nggak tuh mengkafani jenazahnya? Boleh. Tuh. Karena aurat laki-laki dari pusar sampai lutut. Wal iktifa'u bisatiril aurati huwa masahahun Nawawi. Aurat ditutup dengan kafan yang mencukupi. Hal ini menurut pendapat yang dibenarkan oleh Imam Nawawi dalam beberapa kitabnya. Fi aksari kutubi wa naqalahu 'anil aksarina li'annahu haqqu lillahi ta'ala. Imam Nawawi telah menukil yang demikian itu dari para ulama karena sesungguhnya menutup aurat merupakan hak bagi Allah Ta'ala seperti orang yang masih hidup. Ya, jadi mau jenazah mau yang masih hidup batas auratnya sama. Gitu. Itu menurut sebagian ulama. Wa qala akharun, ulama yang lainnya mengatakan yajibu satru jami'il badani. Wajib menutup aurat seluruh badan dari jenazah tadi. Nah, ini yang
kelaku di kita ya. Walau rojulan, walaupun dia laki-laki, nggak ada kain kafan yang setengah badan. Alhamdulillah ya. Walil gharimi man uzzaidi ala satiri kullil badani. Bagi orang yang mengutangkan, boleh melarang untuk menambah selain yang menutup auratnya saja. Bukan melarang selebihnya yang menutup aurat. Wah, ini perkara utang piutang nih, bahaya juga. Misal nih, jenazah wafat. Masih punya utang. Terus pas dikafani, biasa berapa lembar tuh biasanya tuh? Nanti di depan ada. Minimal 3 dan seterusnya. Nah, berhubung dia masih punya hutang dan keluarganya mungkin gak ada yang tanggung jawab untuk membayar hutangnya tadi. Cukup 1 lembar aja, Pak Haji. Kalau si yang ngutanginnya ini nggak ridho. Yang 2-nya itu ya kasih ke yang ngutangin tadi buat bayar hutang. Nah, jadi yang punya hutang itu yang mengutangkan boleh melarang untuk menambah selain yang menutup aurat saja badannya. Tapi wah, terlaluan banget ya. Ya, tapi secara hukum fikih boleh. Karena disitulah salah satu bahayanya hutang piutang. Lazaidi ala satiril auli lita'akudi amrihi wa kaunihi haqqan lil mayyiti bin nisbati lil hurama. Bukan melarang selebihnya yang menutup aurat, karena perintahnya kuat dan keadaan menutup aurat itu merupakan bagian dari haknya jenazah dengan nisbat kepada yang mengutangkan. Lalu berapa sempurnanya, berapa lapis? Bukan ratusan jawabannya. Beda lagi itu. Wa akmaluhu lidzakari salasatun. Kafan yang paling sempurna bagi laki-laki adalah 3 lapis. Ya ummu kullun min hal badana, yang menutup seluruh badan si jenazah. Wajaza ayyuzada tahtaha, tetapi bagian bawah boleh ditambah dengan baju gamis atau baju kurung, komisun wa imamah. Buat laki-laki tuh bagian bawahnya boleh ditambah itu, baju kurung kalau ada, kalau enggak ya cukup 3. Walil unsa, sedangkan bagi jenazah perempuan, izarun faqomisun fakhimarun falafa fatani. Dikafani dengan kain, kemudian ditambah baju kurung, ditambah kerudung, dan ditambah 2 lapis kain kafan lagi. Berapa tuh? Banyak perempuan, 5. Nah, afdolnya juga wa yukfanul mayyitu bimalahu lubsuhu. Silakan. Jenazah dikafani dengan pembungkus atau kain kafan yang biasa digunakan semasa hidupnya. Nah, kalau bisa mah tadi kan ada ditambah kain baju kurung segala macam, itu yang biasa dia pakai selama masih hidup. Tapi di kita nggak kelaku ya. Fayajuzu harirun wa muza'farun lil mar'ati wasobi alal karohah. Karena itu boleh dengan sutra atau kain yang dicelup za'faron bagi jenazah wanita dan anak-anak, tetapi hal itu makruh hukumnya. Jadi afdolnya itu bagi pakai kain yang sehari-hari dia pakai untuk ibadah, baju kurung segala macam. Wa mahalu tajhiri litirkatu wa mahalu tajhirihi atirkatu ila zaujatan wa khadimaha fa'ala zaujin goniyin alaiha tafaqatuha. Biaya pengurusan jenazah itu dari tirkah. Apa nih tirkah?
Pernah dengar nggak? Bisa jadi. Kecuali istri dan pembantu rumah yang merupakan kewajiban suami yang mampu memberi nafkah. Jadi biaya pengurusan jenazah itu tirkahnya apa? Dana dari masjid gitu biasanya. Kecuali keluarga yang meninggal itu mampu, baru itu tanggung sendiri. Fa illam yakun lahu tirkatun, apabila jenazah tidak mempunyai tirkah, fa alaman alaihi nafaqatuhu, maka biayanya merupakan kewajiban bagi yang memberi nafkah hidupnya. Min qaribin, dari saudara dekat, wasayidin, atau majikannya, fa'ala baitil mali, maupun kalau tidak fala baitil mali, maka kewajiban dari baitul mal. Kalau masih tidak mampu juga, fa'ala mayasiril muslimina, maka kewajiban orang-orang Islam yang kaya dan mampu. Jadi kalau mampu, biaya mengkafani itu dari keluarga. Kalau enggak dari tirkah. Mungkin kalau di kita tirkah ini masjid kali ya. Di situ Enggak, kalau di sini tirkah itu adalah semua harta peninggalan yang tinggal. Oh iya benar. Tirkah, tinggal kalau dalam bahasa Jawa. Jadi dia si yang meninggal ini biasanya kan dia punya tuh warisan gitu ya. Jadi sebelum diwariskan bagi-bagi cukupin dulu lah. Jadi biaya penguburan, biaya seluruhnya lah, dari mulai memandikan segala macam biasanya itu dari mal si jenazah tadi itu. Itu tirkah. Kalau enggak dari keluarganya. Kalau enggak lagi, kalau dia hamba dari tuannya. Kalau enggak lagi maka baru dari baitul mal. Nah, baitul mal di kita itu biasanya dari kas DKM atau kas masjid gitu. Uang asuransi. Maksudnya kemana tuh? Uang dia sendiri kan, artinya dia selama hidupnya dia asuransi. Tapi hati-hati tuh, banyak asuransi yang ininya di riba juga, hati-hati. Yang dipakai dulu. Kalau nggak ada juga, kewajiban siapa? Ya patungan orang-orang sekitar lingkungan dia. Misal sebatang kara, punya keluarga lain, tertinggalnya nggak ada, ya, nggak ada yang bisa dijual dari yang dia punya untuk biaya pengurusan jenazahnya, maka gotong royonglah swadaya masyarakat yang ada di sekitarnya. Karena ingat, itu salah satu kewajiban orang yang masih hidup terhadap orang yang sudah meninggal. Iya, mengurus itu kan. Dan mengurus itu kan istilahnya, maksudnya buat beli kafannya itu, gimana mau ngurusin jenazahnya, bagaimana mau mengkafani kalau kafannya nggak ada kan gitu. Sama kewajiban fardu kifayah juga, bagian dari situ. Kalau dari keluarga terdekat atau dari dianya tidak ada. Itu opsi terakhir. Nah. Buat orang-orang Islam yang kaya dan mampu tadi, para dermawan yang muslim yang kaya. Lalu gimana kalau dikafaninya pakai kulit? Kulit sapi, kulit domba gitu. Pakai kulit. Wa yahrumu at-takfinu fi jildin. Haram mengkafani jenazah dengan kulit. Kalau in wajada ghairuhu, kalau masih ada bahan selain kulit. Wa kadza atinu, demikian pula dengan tanah. Baju nggak ada, kulit nggak ada, udah kita balurin aja pakai lumpur. Toh mau dikubur, biar yang penting auratnya nggak ketutupan. Demikian pula dengan tanah atau lumpur, itu juga hukumnya masih haram. Kalau nggak ada, wal khashish, pakai rumput aja yuk. Saking nggak adanya pakai rumput, bungkus hijau.
Nah, itu jadi kalau masih ada kain, pakai kain. Yang tadi itu haram tuh, kulit, apa lagi? Tanah, atau lumpur, atau rumput. Kalau nggak ada gimana kainnya? Wa illam yujad saubun. Apabila kainnya tidak ada, nggak ketemu. Baik kain apapun ya. Mau yang putih, mau yang batik mungkin. Baju juga nggak ada. Nggak tahu, mungkin habis kena musibah banjir atau longsor besar kan bisa aja. Maka fa'ilam yujad saubun wajib jildun. Justru jadi wajib pakai kulit tadi. Yang tadinya haram kalau ada kain. Jadi wajib kalau kainnya nggak ada. Summa hashishun, nggak ada kulit. Adanya rumput, boleh pakai rumput. Rumput juga nggak ada, kering. Nah, summatin, nah, yang ketiga pakai lumpur. Kalau tanah kan nggak mungkin nggak ada kan? Selama masih ada. Yang penting auratnya tertutup. Pakai apa aja yang bisa nutupin auratnya. Sumatinu fi mas tadzarahu syekhun. Ya. Dan apalagi yang nggak boleh nih ketika orang mengkafani jenazah, wayah rumu kita batu syai'in minal Qur'an wa asma'illahi ta'ala alal kafni. Haram hukumnya menulis lafaz-lafaz Quran, mengutip Al-Quran, misalkan qul huwallahu ahad dan seterusnya. Pokoknya ngambil dari Quran aja, dia potong dari Quran, atau asma-asma Allah Ta'ala, salah satu asmaul husna, Ar-Rahman, Ya Rahim, Ya Kudus dan seterusnya. Jadi haram menulis lafaz-lafaz tadi itu di atas kain kafan. Coret-coret kafannya, kaligrafiin. Nggak boleh. Kalau tulis nama boleh nggak, Pak? Tentu. Wala ba'sa bi kitabihi, tetapi jika menuliskannya dengan air atau ludah diperbolehkan. Birik li'annahu la yathbutu, karena ludah itu tidak akan membekas, tempat mengering. Jadi kalau nulisnya pakai air kan biasanya kelihatan tuh basah tuh. Atau pakai ludah gitu kan. Nggak ada air mungkin. Maka boleh tuh, karena kalau air itu kan nggak ada bekasnya, setelah kering kan hilang. Apa? Itu. Li'annahu yasbutu. Wa afta Ibnu Shalah pernah berfatwa bihur mati satril janazah, bahwa menutup jenazah dengan kain sutra walaupun dia perempuan, walau imro'atan, kama yahrumu tazninu baitiha biharir. Hukumnya haram sebagaimana diharamkan menghias rumah dengan kain sutra. Kayaknya kali. Nah, tapi beda pendapat lagi dengan wa khalafal Jalal Al-Bulqiyani. Imam Jalal Al-Bulqiyani berpendapat lain mengenai hukum tersebut. Fajawazal harira fiha wa fitifli. Beliau memperbolehkan menghias rumah atau mengkafani jenazah wanita dan anak-anak dengan kain sutra. Nah, ada yang bolehkan, ada yang melarang. Wa atamadahu jam'un ma'a annal qiyasal aula. Pendapat ini diperkuat oleh segolongan ulama
padahal hukumnya menurut kias haram. Itu untuk jenazah. Untuk mengkafani. Tadi paling sedikit berapa lapis? 3, Paling sedikit. 1. Tuh. Afdolnya 3. Nah, boleh setelah 3 ditambah dengan tadi gamis, kain kurung, baju kurung dan seterusnya. Kalau perempuan pakai kerudung, jangan di dalamnya dikerudungin dulu baru dikafanin, enggak. Udah selesai dikafanin baru dikasih kerudung. Iya. Udah selanjutnya wadaf nih, bagian menguburkan. Itu kan kalau di sini mungkin di Jawa itu kan setelah dipakai kain kafan itu kan ditali tuh Pak. Kok di sini tadi nggak disebutin masih ditali ya? Diikat. Iya, diikat sini saya. Ikatnya berapa? 3, 5 atau berapa? Diikat itu kan ini doang Mas, supaya kuat aja. Supaya nggak berantakan. Supaya nggak berantakan. Ya, maksudnya apakah itu ada dalam ketentuan? Ya, Kalau di kitab ini sih nggak ada. Mungkin itu supaya biar rapi aja. tapi kalau di arang kira-kira di tali pocong ya? Nah. Iya itu. Iya, diikat. Sama aja. Khawatirnya kan kalau nggak ditali pas perjalanan itu kan, Iya. dari rumah buka segala macam. Tapi pas di makamimnya kan bagian atas dibuka kan, supaya ininya nempel di tanah. Biar nempel itu cepat. Mukanya nempel ke tanah ya. Di depan ada nanti. Ya, segera ada latihan. Itu jadi itu bahan Siapa yang suka relawan jadi jenazahnya? Aku lagi nyari kain kafan nih. Kalau kain itu mesti putih atau yang lain boleh kan sih? Putih. Kalau yang warna Praktekin warna gitu. boleh ya. Jangan tuh, wah serem banget. Kecuali nggak ada sama sekali. Kalau sudah ada boleh. Ya. Iya, maksudnya jangan kapan, Mbak? Kalau sudah ada baju Kain apa gitu, kayak panjang. Sarung. Nggak usah bilang valid mantil. jadi siapa yang jadi ini? Prakteknya ini. Rekorden lu. Cari penting ya doang, cari menapis. Ini lumayan kami. Soalnya Dia pakai sarung aja, sarung. sebelum ini di share jadi bahan praktek si Anu lebih datang. Terus kan kalau pada saat ngafalnya itu mesti baca sholawat atau enggak itu Pak? Kan biasanya baca sholawat kalau di tempat saya tuh. Iya ada salat. Tapi balik lagi itu sholawat itu nggak jadi fardu. Iya. Ya pokoknya yang fardunya yang penting ketutup auratnya udah fardunya itu. Kalau bacaan sholawat segala macam ya itu kesunahan aja yang lebih utama kita lakukan. Yang wajibnya ya auratnya tertutup. Mungkin ada bacaan-bacaannya gitu kan yang biasa dilantunkan sama guru-guru kita. Di sini nggak dijelaskan, dan mungkin di kitab-kitab yang lain ada. Terus berarti nggak kalau di fakta yang maksudnya yang pernah saya lihat kan matanya kan dikasih kapas tuh Pak. Yang lubang-lubang itu kan pakai kapas semua lah yang tutupin kapas. Berarti itu tidak termasuk Iya. kewajiban dan sunnah ya? Iya. Jadi itu fungsinya buat ini aja kalau ada cairan-cairan yang masih keluar tertahan sama si kapas itu. Kotoran-kotoran. Terus parfum juga enggak ya? Itu sunnah kalau parfum. Biasanya Kemarin tuh kan parfum ada itu apa namanya? Bidara segala macamnya itu. Itu fungsinya buat wangi-wangian itu. Supaya nggak cepet bau, nggak cepet ini. Terus biasanya kan di apa namanya di kafani terus ditali kan. Terus dimasukin di keranda itu kalau di kamu dikasih Pangkalan. Tikar, tikar tapi dari apa? pandan.
dari pandan atau dari kayak gitulah. Suket itu loh. Iya, anyaman pandan gitu kan. Kalau di sini tuh di buntel itu apa namanya? Apa itu? Kalau kan kain kafan terus dimasukkan keranda kan. Tapi itu dibungkus sampai tikar lagi enggak? Iya tikar. Tikar. Iya terakhir tikar. Iya tikar. Setelah selesai ya pakai kain kafan. Ya. Baru itu dia ditidurin di Keranda. Ya, tikar itu berbungkus. Tapi pas di makam ini tikar mah nggak masuk yang Enggak lahat kan. diturunin aja, terus diambil pelan-pelan itu tikarnya itu. Biasanya banyak tuh kalau di majelis-majelis kampung tikar-tikar baru itu. Emang dia kan ada baru. Di musola itu ada tikar baru. Iya. Siapa nih yang hilang gitu? Kalau ada tikar pandan baru curiga langsung. Menjaga biar nggak terlalu vulgar kali bawa. Iya, maksud bawahnya. Kelihatan banget putih kan gitu. Mungkin itu nutupi itu mungkin maksudnya ke situ kan. Kalau dulu kan orang pakai kerandanya bambu kan, itu kan kebuka kan kalau dulu. Ya, fungsinya untuk itu. Kalau sekarang kan pakai keranda yang besi itu ditutupin juga kan. Oh, tikarnya beda itu mah. Khas ya. Tikarnya itu apa dari Pandan. Anyaman pandan. Oh, iya, iya. Kalau di masjid ada, nah ini. Iya, bukan tikarnya dari daun itu, rotan bukan. Emang kita bagus. Apa? Itu tuh yang dua tuh yang kita satu gedebong bekas apa? Gedebong pisang bekas mandiin. Dua tikar itu tuh yang jadi. Kalau di kampung itu benar-benar ngeri itu. Horor itu. Ternyata di gebong pisang ditaruh belakang rumah. Aduh. Serasa dikejar. Bukan. Dulu sekarang enggak. Kerasa ya. Suasana terasa. Kalau di kampung terasa. Kalau di sini meninggal hari ini udah kubur. Malamnya rame pada main. Gaplek. Yang repot itu orang main gaplek bukan. Enggak apa-apa itu. Lanjut, cukup?